Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah menangis haru. Inilah yang akan kamu dapatkan ataupun miliki di bulan Agustus. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita ke sahabat kartunya yang akan kamu miliki di bulan Agustus. Dan ini mungkin juga sampai membuat kamu menangis terharu. Ini energi banyak orang ya, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di sini aku melihat ya, ada road queer. Aku merasakan di sini pernah ada kondisi atau mungkin saat ini kamu ngerasakan hidup kamu itu sendiri. Tidak ada yang peduli sama kamu. Tidak ada yang mengakui kalau kamu itu mungkin saudaranya, kamu itu adalah temannya, atau kamu itu pasangannya. Tidak ada yang mengakui. Bahkan ini sungguh cukup menyakitkan bagi kamu. Ya, ini aku bacakan tentang general kamu ya. Nanti aku akan bacakan khusus juga untuk percintaannya kamu. Karena di bulan Agustus mungkin banyak yang terjadi ya, dari segi pekerjaan, percintaannya kamu, ya. Terus mungkin kesehatan kamu akan aku baca coba nanti. Jadi di sini aku melihat beberapa dari kamu tidak pernah diakui oleh siapapun. Ya. Ini sungguh menyedihkan. Keadaan kamu begitu menyedihkan. Ini salah satu yang kamu miliki. Bahkan ini air mata yang mengalir dari pipi kamu, dari mata kamu itu adalah air mata kesedihan. Tapi yakinkan diri kamu. Suatu saat kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan yang cukup luar biasa. Oke, nah, karena di sini aku juga merasakan ada protecting the future. Ya, kamu masa depan kamu di sini dijaga. Kamu itu dilindungi. Kenapa kamu dibuat menangis di sini? Kenapa kamu dibuat menjadi seseorang yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak diakui? Karena Tuhan ingin kamu menjadi yang kuat. Tuhan ingin menjadikan kamu orang yang memiliki power, tidak lemah, ya, tidak mudah menangis gitu loh. Agar kamu banyak belajar dari kesedihan itu. Jadi itu rencana Tuhan itu. Tuhan itu baik sama kita. Jadi kita itu harus benar-benar kayak berpikir positif. Oke, nah jadi di bulan Agustus ini mungkin lebih kepada mungkin 10 hari ke depan atau mungkin pertengahan bulan Agustus, kamu akan ngerasakan ternyata aku ini dijaga oleh semesta alam. Ternyata aku juga ada yang menjaganya gitu loh. Sehingga akhirnya kamu menyadari orang-orang yang tidak mengakui kamu ternyata itu bukanlah orang yang baik. Akhirnya terungkap siapa mereka sebenarnya. Atau begitu juga dengan pasangan kamu, di mana dia tidak mengakui kamu pasangan, ternyata dia adalah pecundang gitu ya. Atau dia adalah seseorang yang memang tidak layak untuk kamu miliki. Ternyata itu hikmahnya. Kamu bisa menyadari. Karena selama ini mungkin kamu sudah ditipu, dimanfaatkan, ya. Nah, itu adalah bentuk perlindungan untuk kamu dari semesta alam. Akhirnya walaupun kamu disakiti, kamu merasa tersakiti, ditipu, tapi yakinlah itu adalah proses kamu untuk menuju kebahagiaan. Itu tanda Tuhan sayang sama kamu. Kamu dijauhi dari orang seperti itu, begitu. Oke? Nah, apalagi di sini yang terbaca. Dan kamu juga surrender. Pernah mungkin kamu merasa capek. Kamu merasa kayak, aduh, aku gak bisa berbuat apa-apa. Kayak udah mati rasa gitu loh. Hati aku udah kayak gak bisa berkata apa-apa. Nah, ternyata ya ada satu yang harus kamu lakukan, yaitu surrender. Berserah kepada Tuhan. Ya mungkin beribadah dengan ketulusan. Sehingga akhirnya apa yang kamu harapkan, aku melihat di sini, kamu akan bisa bebas dari rasa itu. Kamu akan bisa bebas dari kesedihan, kekecewaan itu. Jadi kamu jangan takut ya, jangan khawatir. Di saat ada orang-orang yang mungkin mengancam kamu, yang tidak mengakui kamu, atau bahkan mereka mengintimidasi kamu, yakinlah, ya Tuhan akan selalu melindungi kamu dari orang-orang seperti itu.
Oke, kita akan coba baca dari kartu oracle. Apakah yang terbaca? Oke. Satu lagi, 3 kartu ya. Ya, tunggu. Ring, wow. Di sini bagi kamu yang mungkin single, kamu mungkin akan menikah di sini, akan segera menikah ya. Nah, jika kamu seorang yang sudah menikah, di sini cinta kamu akan makin meningkat. Bahkan dari segi finansial itu akan mulai membaik. Luar biasa ya. Jika ada cinta di dalam rumah tangga kita, Tuhan pasti akan memberkahi kita, rezeki yang berlimpah, kebahagiaan yang berlimpah gitu ya. Maka jagalah pasangan kamu dengan sebaik mungkin. Jangan khianati dia, jangan sakiti dia, jangan kecewakan dia. Begitu juga kamu hanya seperti itu terhadap dia, begitu ya. Sehingga ada timbal balik yang terjadi. Maka ya, kamu akan merasakan kebahagiaan cukup luar biasa. Nah, jika kamu yang single, maka kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat. Karena seseorang ini akan melihat kamu itu adalah orang yang mandiri, orang yang benar-benar pantas gitu loh untuk menerima penghargaan ini, yaitu mungkin berupa apapun itu. Jadi intinya kamu itu adalah orang yang cerdas, pintar. Hanya saja ya kamu tidak ingin mempubliskan. Tapi di saat kamu terintimidasi, di saat kamu tidak diakui, bisa jadi kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Oke? Asal jangan sampai muncul kesombongan dan keangkuhan dari diri kita. Oke, ini dia. Kamu akan menikah. Semoga ya, aminkan saja. Jika kamu memanifestkan seseorang, sebut namanya di setiap doa yang sudah kamu panjatkan. Semoga ya, dia mungkin akan menjadi soulmate kamu. Ini ada unicorn. Nah, gunakanlah intuisi kamu untuk sesuatu hal yang bisa membuat kamu berubah. Entah itu ya mungkin banyak hal yang bisa dirubah. Ya terutama dari diri kita dulu. Kita sudah benar nggak hidupnya hidup sehat? Mungkin konsumsi 4 sehat 5 sempurna begitu. Olahraga yang rutin, air putih yang mungkin rutin gitu ya. Apakah udah? Ternyata belum. Banyak penyakit yang akan mulai berdatangan di sini. Itulah ya. Jadi aku merasa ya bahwasanya kamu itu akan bisa menggunakan intuisi kamu untuk kepentingan berharga, kepentingan rumah tangga ataupun yang lainnya. Oke, ini dia. Gunakanlah intuisi kamu untuk membuat ya perubahan dalam hidup kamu di sini. Ini ada fear, ada good news. Kamu akan mendapatkan mendengarkan kabar baik dari seseorang yang mungkin yang membuat kamu itu kayak ngerasa ini kabar baik. Walaupun banyak yang bersedih, banyak yang merasa kehilangan, tapi yakinlah inilah satu-satunya jalan untuk kita bisa bersama dengan dia. Begitu ya. Kebanyakan begitu ya, orang-orang tua-tua dulu itu kayak takut banget untuk menghilangkan ataupun hidup sendiri atau bagaimana, itu takut gitu loh. Tapi sebenarnya nggak masalah. Oke. Ini ada berita baik untuk kamu nantinya. Ini ada reconciliation. Nah, lagi-lagi di sini ada reconciliation. Seseorang yang ingin bertemu dengan kamu, seseorang yang berasal dari masa lalu, dia ingin ketemu dengan kamu di sini. Mungkin saja setelah melihat kamu berubah, berbeda, datanglah seseorang ini yang benar-benar membuat kamu itu kayak terhasut atau mungkin lain-lainnya gitu ya. Intinya aku melihat di sini ada seseorang yang akan berrekonsiliasi dengan kamu. Oke? Oke, kita akan coba cek untuk percintaannya kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba buka kartunya ya buat kamu. Bagaimanakah percintaan kamu yang akan terbaca? Ya. Wow, di sini juga akan ada wedding ya. Bisa jadi ya seseorang yang ingin berrekonsiliasi ini, dia ingin menikah bersama kamu. Dia ternyata menyesal ya, sudah menyakiti kamu. Ternyata di antara kamu dengan dia itu punya persamaan. Ya, mungkin saja ada chemistry di antara kamu dengan dia. Di saat dia merindukan kamu, kamu juga merindukan dia. Di saat kamu mikirin dia, dia juga mikirin kamu, begitu ya. Nah, di sini ternyata soulmate.
kamu akan segera bertemu dengan soulmate kamu. Tapi ini juga termasuk seseorang yang berasal dari masa lalu ya. Orang yang berasal dari masa lalu mungkin saja tidak hanya mantan ya, bisa jadi dia teman sekolah, teman kuliah, teman masa kecil ya. Dia kayak ngerasa aku dengan kamu itu soulmate, aku dengan kamu itu kayak punya chemistry, dan bisa jadi aku yakin gitu ya, takdir akan mempersatukan kita. Ternyata ya di bulan Agustus ini kamu dengan dia mungkin bertemu. Ternyata di dalam pertemuan itu ya terbacalah suatu komitmen yang mungkin akan terjadi. Oke, semoga ya. Ini ada soulmate. Nah, di sini ada wedding. Di sini ada wedding. Ini juga ada marriage ya. Ini ya. Jadi beberapa dari kamu mungkin jika ada yang punya planning untuk menikah, mau menikah, ya segerakanlah. Karena jika kamu tunda-tunda, itu tidak akan baik nantinya. Pasti akan banyak masalah, konflik ya. Dan itu nanti akan mengacaukan planning kamu untuk menikah bersama dia. Ya, tetapi ya kalau memang itu terjadi, lebih ke pasrah aja, lebih menyerahkan kepada Tuhan aja, karena di sini juga ada surrender ya. Bahwasanya ya jika jodoh arti kata ya kita akan bertemu, tapi kalau tidak berarti kita tidak berjodoh. Kamu bukan yang terbaik buat aku. Jadi simple aja untuk mikirnya, jangan terlalu dibawa ribet begitu ya. Terkadang kan banyak juga nih, mungkin dulunya aku juga seperti itu sih. Saat aku putus, aku pisah, aku galau, aku mikir kenapa sih bukan dia jodoh aku, padahal aku inginkan dia loh gitu. Dan merasa sakit, hati itu sakit ditinggalin, dikecewakan. Namun ya perlahan-perlahan aku sadari bahwasanya Tuhan yang memiliki skenario buat kita. Rencana Tuhan itu akan lebih indah daripada rencana kita sebagai manusia. Jadi mikirnya ke situ saja, simple ya. Semoga aja ya. Ini clock, ada needing time. Mungkin dulunya kamu membutuhkan waktu, atau saat ini kamu lagi membutuhkan waktu. Ada sih mungkin beberapa dari mereka kayak menginginkan untuk segera menikah, tapi kamu mencoba untuk mengulur waktu karena kamu membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri kamu, bisa jadi ya. Atau kamu ingin mengenal dia terlebih dahulu, lebih dekat, lebih intens ya. Agar apa? Agar hal-hal yang terjadi di masa lalu itu tidak terulang kembali. Oke? Jadi kamu juga punya rasa ketakutan ya, karena di masa lalu itu banyak hubungan yang begitu berat yang sudah kamu jalani, sehingga itu membuat kamu mungkin ada yang trauma, tapi kamu jadikan pelajaran begitu ya, sehingga akhirnya kamu akan lebih selektif lagi untuk kedepannya. Nah, ini ada perasaan seseorang yang ya mungkin kebenaran tentang cinta atau perasaan seseorang. Mungkin seseorang ini sudah lama menyembunyikan dari kamu, tapi namun pada akhirnya dia akan mengungkapkan ya isi hatinya kepada kamu. Di sini ada talking. Seseorang ini mungkin ya sudah mengatakan, sudah mengekspresikan cintanya, dan dia tidak menemukan jawaban dari kamu. Mungkin karena apa? Karena kamu lagi membutuhkan waktu untuk mengenal dia, mengerti akan dirinya gitu ya, untuk membuka hati aku sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa dari kamu merasa kayak ya aku juga butuh waktu, dia butuh jawaban, kamu juga butuh waktu untuk menjawabnya begitu. Oke, nah kita akan coba lihat dari segi tarotnya seperti apakah yang akan terbaca untuk energi kamu di bulan Agustus. Oke, apakah yang akan terbaca untuk zodiak-zodiak yang terkondisi dengan kamu? Aku melihat di sini ada Taurus, sebentar. Sepertinya juga ada karma ya di sini ya yang akan terjadi. Nah, ini juga ada The Devil. Untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu ini ada Capricorn. Nah, walaupun kamu nantinya merasa ada perubahan itu hidup kamu di bulan Agustus, tapi ya kamu juga akan selalu ditemukan dengan energi-energi negatif. Jika kamu misalnya punya hubungan cinta dengan seseorang, maka cinta kamu itu tidak akan mulus saja, akan ada tantangan, hambatan, bahkan mungkin saja akan hadir orang ketiga di antara kamu dengan dia. Nah, disitulah tugas kamu untuk menunjukkan kalau kamu itu tidak pantas untuk disakiti. Oke? Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu ya itu akan segera memiliki fase baru, kehidupan baru. Kamu akan memulai ya new beginning-nya kamu. Tapi dengan persyaratan ya, dengan catatan ya kamu berhati-hati. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di masa lalu itu terulang kembali. Oke? Karena hal-hal di masa lalu itu mungkin cukup berat ya kamu lalui.
membuat kamu dulunya merasa kayak ingin menyerah, atau kamu dulunya merasa tidak pantas gitu ya. Tapi ya apalagi dengan kondisi kamu dulunya pernah diabaikan, kamu yang dulunya tidak pernah diakui gitu ya. Tapi di sini kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Oke? Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ini gambaran Nine of Pentacles. Kalau dari segi keuangan, kamu akan makin jaya raya ya, kaya raya, akan jaya ya. Kamu akan segera menikmati hasil kerja keras kamu di sini. Oke? Dan aku juga melihat ya di sini di mana saat kamu mungkin memiliki banyak uang atau sukses ya, kamu akan benar-benar bisa berbagi. Nah ini juga membuat kamu kayak ngerasa happy, bahagia. Karena mungkin dengan berbagi itu membuat mood booster kamu itu kayak mulai meningkat. Kesehatan kamu mungkin akan mulai membaik. Jika kita punya penyakit gitu ya, atau kita punya kegelisahan dalam hati, mungkin dengan cara bersedekah, berbagi itu akan membuat kita bisa sembuh ya. Karena ini juga bentuk dari sedekah. Karena obat segala penyakit ya bisa dikatakan itu adalah sedekah. Nah, tapi dengan tulus ya. Nah, ini yang mungkin akan kamu lakukan nantinya. Di bulan Agustus, kamu akan berkelimpahan. Ya, dengan kelimpahan itu mungkin tidak hanya dengan uang, tapi kesehatan kamu juga berlimpah. Ya, cinta kamu juga akan merasa kamu akan bahagia. Karena di sini mungkin akan terjadi suatu pernikahan ya. Oke, ada Ace of Swords. Apa yang kamu benar-benar pikirkan, itu akan terjadi. Oke, jadi saat kamu mikirkan, aku pengen buka bisnis. Mungkin ada kesempatan. Maka itu akan kamu manfaatkan. Ya, jangan kamu abaikan. Di sini juga ada The World. Kamu akan bisa menguasai dunia. Kamu akan bisa menunjukkan kalau diri kamu itu benar-benar ya pantas untuk meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan, ya dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba lihat di sini untuk inisial seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Ada L, teman berantem. Mungkin kamu juga dulu pernah ya suka berantem sama seseorang, ternyata seseorang itu sangat menyukai kamu. Dan ini ada H, saudara teman. Oke. Ini ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Oke. Ini ada K dan T, teman kerja atau atasan kerja. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita lihat di sini ada Gemini. Ada Sagittarius. Ada Aries. Ada Cancer, ada Leo. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Baik teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu dengan kita. Jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.